tiba-tiba 2025 PP nomor 115 tahun 2025 tentang kebijakan Badan Gizi Nasional. Di situ ada tulisan bahwa pegawai SPPG diangkat menjadi P3K. Jadi artinya bisa presiden itu membuat PP tentang upah minimum guru. Banyak lagi. Tapi seminim-minimnya saya nulis di Kompas itu, upah minimum guru itu bukan karena dia adalah guru berkualitas, tapi karena dia adalah manusia. Assalamualaikum sahabat JPPI, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami podcast sahabat JPPI dengan dampingan Suara Jumono, Suara Rakyat. Podcast yang concern dengan isu-isu pendidikan dan isu-isu kebijakan lainnya. Sore ini kita akan membahas mengenai adanya pemecatan, kalau bahasa sederhananya kata Mas, dirumahkan sebanyak 2.900 sekian yang terjadi di Dompu. Nah, pemecatan ini kalau saya baca dari beritanya sebetulnya adalah penyesuaian, sebetulnya mengidentifikasi ulang soal teman-teman guru ini yang akan nanti disesuaikan untuk menjadi P3K. Tapi masyarakat mencurigai bahwa sebetulnya ini bukan itu, bukan soal penyesuaian kemudian mau diangkat. Teman-teman mencurigai bahwa ini adalah karena adanya isu pegawai SPPG akan diangkat menjadi P3K. Sudah ada yang sudah. Bahkan sudah ada yang sudah. Iya. Nah, untuk membahas itu sudah ada bersama kami Mas Imam Zanatul dari P2G. Iya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Perhimpunan Pendidikan Guru. Selamat sore Mas Imam. Selamat sore Pak Jumono. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Mas Imam, melihat fenomena ini sebetulnya kira-kira apa sih yang ada di pikiran Mas Imam? Karena kalau saya lihat ya, saya juga merasa mirip sebetulnya dengan teman-teman guru honorer terutama, baik yang ada di Jakarta maupun ada di pedesaan-pedesaan. Nasib mereka begitu miris sebetulnya ya, dengan predikat sarjana tapi kemudian dapat gaji atau upah yang sangat minim, ya kan? Kemudian dituntut baik oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk kerja profesional dan sebagainya. Menurut Mas Imam, ini fenomena apa sih yang terjadi sampai sekarang masih terjadi gitu? Iya, pertama tentu ini sedih ya. Kita sedih sekali teman-teman guru diperlakukan seperti ini. Sebetulnya ini gunung es ya. Ya, fenomena gunung es. Kalau kita lihat lagi, misalkan yang terbaru guru-guru P3K dan juga guru-guru honorer dirumahkan atau dipecat gitu ya. Ini berbarengan dengan masuknya kita ke 2026. Nah, kenapa? Karena sebetulnya ada masalah yang lebih serius, bahwa anggaran pendidikan kita itu memang dikurangi secara drastis dari 2026 ini 757 triliun. Beberapa waktu lalu katanya naik jadi 769,1 triliun. Itu kan awalnya 335 triliun itu untuk MBG dari pendidikan. Cuman setelah masyarakat protes kan turun lagi jadi 223 triliun. Ini sebetulnya sangat berefek sekali terhadap tata kelola pendidikan dan juga guru. Gitu. Kenapa? Karena guru-guru itu kan ya kita penjelasan sedikit lah ya. Guru itu kan hanya ada dua di atas kertas, ASN dan non ASN. Nah, yang viral ini yang ASN ini, yang kerja di sekolah negeri. Yang kerja di sekolah negeri itu kan nggak cuma ASN, ada honorer juga. Nah, pemerintah kayaknya hanya ingin menuntaskan undang-undang saja, karena di dalam undang-undang ASN beberapa tahun lalu ini sudah nggak boleh mengangkat lagi guru honorer, kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi terjepit oleh situasi itu, pemerintah akhirnya melakukan kebijakan yang sekarang, yaitu guru-guru
yang sudah terdata di BKN dipaksa jadi ASN, bukan diangkat lah, bagus lah diangkat lah ya. Tapi namanya PW, ASN, P3K, PW. Jadi ASN itu sekarang ada 3 jenis. Ada ASN PNS yang tidak pernah dibuka lagi sejak tahun 2019 di lingkungan Kemendikbud. Kalau di Kemendag masih dibuka ya. Di Kemendag masih ada CPNS. Nah, lalu selama era Nadiem nggak pernah tuh ada P3K doang. Hanya P3K aja gitu kan. Nah, sekarang P3K tidak ada, adanya P3K PW. Jadi secara regulatif memang sudah tidak ada lagi honorer. Meskipun realnya pasti ada. Realnya masih ada. Fakta di lapangan ada ya? Masih ada. Karena teman-teman lapor gitu kan. Misalkan ada yang terkendala soal pendataan, administrasi gitu kan. Ini yang masih ada di sekolah, dan sebetulnya karena tata kelola guru kita ini tidak bagus, sehingga honor itu akan tetap ada karena ada kelas kosong yang memaksa Kepsek harus segera mendatangkan guru. Itu yang nggak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Lahirnya guru-guru honorer. Nah, yang kemarin itu ceritanya diangkatlah semua jadi honorer. Yang honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ASN dong. Jadi dia aparatur sipil negara ya. Pas lihat SK, gajinya 139.000. Lalu yang di daerah Sumatera ya saya lupa 100.000. 100.000 kalau dia sudah dapat sertifikasi. Jadi 100.000 lah katakanlah. Lalu di daerah Jawa Timur ada juga 500.000. Di daerah Jawa Barat itu ada juga 250.000. Nah, ini kan menjadi paradoks ya. Ada orang diangkat jadi ASN sebulannya gajinya beda-beda. Iya, 139. Nah, kenapa melakukan itu? Tentu kita nunjuknya ke daerah. Kenapa Anda melakukan ini terhadap guru? Usut punya usut, ternyata daerahnya nggak punya uang. APBD-nya kecil. APBD-nya kecil karena daerah ini kan ditransfer dari pusat melalui anggaran pendidikan. Ya, dana transfer itu ya. Iya, untuk pendidikan, untuk dan lain-lain, untuk guru juga termasuk. Ini kena efisiensi. Sehingga kemudian impact-nya terhadap guru. Di sisi lain, daerah harus mengangkat guru honorer karena nggak boleh ada honorer lagi. Akhirnya seadanya mereka 139.000. Kalau di NTT itu ada satu wilayah itu dia pakai jam 40.000 per jam. Kalau di daerah Pulau Jawa dengan asumsi 1 minggu itu dia ngajar 24 jam, katakanlah sebulan 90 jam, itu oke, 3 juta, 4 juta lah. Tapi ternyata daerah NTT itu guru-guru rata-rata ngajar 2-10 jam. 2-10 jam? Iya, jadi ada guru setelah ada SK itu kan kelihatan besar ya, 40.000 per jam, gajinya 80.000. Karena mungkin itu dia hanya mengampu mata pelajaran yang memang pertama dia hanya ngajar 2 jam, kedua sampai hari ini masih misteri kenapa guru kalau ngajar sebulan hitungannya seminggu. Jadi kalau dia ngajar 2 jam kan otomatis berarti 8 jam dong. Kalau 8 jam berarti 40.000 kali 8. Tapi gaji 80.000. Yang dihitung hanya seminggu itu. Nah, ini paradoks ini yang sekarang terjadi sementara tiba-tiba pegawai SPPG diangkat P3K. Dan nggak 300.000 langsung dapat golongan terendah. Ya, golongan terendah itu kira-kira 4 sampai berapa gitu juta. 4 sampai 5 juta lah gitu kan. Nah, kenapa guru nggak bisa begitu? Itu Pak Jumono pertanyaan teman-teman guru di situ. Kenapa kita nggak bisa sejahtera seminim itu? Ada apa pemerintah? Itu yang masih misteri di situ. Nah, tadi kan kalau Mas Imam sebut menyinggung soal dana APB alokasi anggaran pendidikan yang kemudian ditarik untuk MBG. Iya kan, ini yang sebenarnya merugikan teman-teman guru kan pada akhirnya dari sisi pendapatan kan. Nah, menurut Mas Imam sebetulnya pemerintah nih, saya sih menebaknya sejak zaman Presiden Soeharto lah sampai Presiden sekarang ini, pemerintah tuh presiden nggak ingin memberdayakan guru gitu loh. Padahal ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial ya untuk ditingkatkan. Nah, saya lihat itu. Nah, sampai sekarang ini pemberdayaan guru menurut Mas Imam gimana sih dari pemerintah? Iya, pertama saya betulkan ya bahwa masalah guru honorer itu memang bukan hanya masalah pemerintahan sekarang.
Karena ternyata di zamannya Pak Jokowi juga ya, anggaran kita kan misalkan tahun 2023 600 triliun lebih. 2024 ya Jokowi akhir lah ya, itu sudah 724 triliun. Ya, sudah besar. Dan itu pun masalah honorer masih ada. Nah, yang kita tagih adalah penyelesaian Pak Prabowo. Pak Prabowo menyelesaikan seperti apa? Kami sempat senang ketika kampanye di dalam list Astacitanya disebut upah minimum guru non ASN. Jadi barang siapa guru dan dia bukan ASN, dia dapat upah minimum. Sudah 2 tahun tidak terlaksana. Janji Pilpres nih ya? Iya, janji Pilpres. Sekarang dia menang. Sekarang menang. Tapi janjinya tidak terpenuhi menurut saya. Meskipun pernah bicara di Hari Guru. Janji yang kedua adalah 2 juta rupiah untuk semua guru, tanpa terkecuali. Ya. Walaupun itu yang janji adiknya ya. Oh iya. Ya, kita fair ya. Bukan janji presiden, itu janji. Maksudnya Pak Hasim yang Pak Hasim, betul. Pak Hasim yang menjanjikan. Betul 2 juta Pak Jumono. Tapi 2 juta ini ternyata untuk guru-guru yang sudah dapat tunjangan 1,5 juta, 1.500.000 ditambahkan 500.000 jadi 2 juta. Jadi nambah 500.000. Betul. Jadi angkanya hanya 500.000. Gitu. Kemarin tuh pas Hari Guru akhirnya diumumkan seperti itu. Untuk guru-guru non ASN, berarti guru-guru swasta. Nah, ini sebetulnya target upah minimumnya nggak kesentuh. Bagi kami, kita nanti akan membahas nih guru-guru yang sudah sejahtera ya. Tapi yang diselamatkan tuh yang di belakang. Masa sih 300.000? Nah, di saat bersamaan Presiden menambahkan anggaran tunjangan profesi guru untuk guru non ASN jadi 2 juta, di sisi lain yang benar-benar honorer, yang benar-benar 700.000, 300.000, itu dapat tambahan 300.000 rupiah. Setara bansos Pak Jumono. Bansos ya. Iya, karena 300.000 kalau orang tidak ngapa-ngapain ya, maaf ya, dia dapat 300.000 karena dia dianggap kurang mampu. Berarti 300.000 itu bukan membayar jasa guru sebetulnya. Itu ya dia cukup ngantri bansos saja sebetulnya, tidak perlu ditransfer. Nah, itu kemarin ditransfer 300.000 tahun 2025, tapi hanya 7 bulan diakumulasi jadi 2.100.000 potong pajak 1.900.000. Nah, guru honorer real dari negara itu adalah itu. Dan memang dari dana bos juga dapat. Cuman guru honorer itu lebih menderita lagi. Jadi ketika dia jadi guru honorer di sekolah kan dia pakai dana bos ya. Dana bos ya. Berarti kan dana bos cair baru dia gajian kan. Persentasenya berapa ngambil dari dana bos? Dana bos itu sebetulnya tiap daerah berbeda-beda. Oh, tiap daerah beda-beda. Ada 1,5 juta. Kalau DKI Jakarta besar pasti kan. Tapi kadang-kadang ada pelanggaran kan, kepala sekolahnya yang memang 1 jatah guru honorer dibagi 2 sehingga angkanya jadi kecil. Gitu. Kan ada juga penyimpangan di level kepala sekolah dan di level dinas pendidikan. Dibagi 2 maksudnya? Jadi misalkan yang dilaporkan ke atas sebagai laporan, sebagai LPJ ya? Ya, 1 orang. 1 orang. Ternyata itu untuk bayar 2 orang. Untuk bayar 2 orang di bawah. Nah, yang 1 orang kan kedata Dapodik. Yang 1 enggak. Yang 1 enggak. Pada saat seleksi guru P3K yang enggak kedata ini enggak bisa ikutan. Karena yang tahu dia hanya kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya meninggal, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa tuh. Ini terjadi di tiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Negeri atau hanya sekolah-sekolah tertentu aja? Seluruh Indonesia negeri. Fenomena ini ada. Karena kami di Jakarta mengalami itu. Karena kejadian cleansing itu sebetulnya pertama kalinya BPK temuan karena ada laporan guru honorer yang harus menandatangani LPJ-nya jutaan, tapi yang terima 300.000. Awalnya itu tahun 2023. Temuan. Akhirnya karena takut BPK ini mungkin menemukan lebih banyak lagi. Diusir gurunya, dikeluarin. Kamu pergi. Namanya cleansing guru honorer. Nah, kembali ke tadi, jadi guru-guru ini memang secara status menyedihkan sekali. Makanya kemudian ketika mereka mau ikut P3K, ya gagal. Anda siapa? Data Anda nggak ada dan lain sebagainya. Makanya kelasnya banyak. Ada terdata BKN, ada yang Dapodik, ada yang Kepsek hanya Kepsek yang tahu, dan lain sebagainya. Nah, ini tata kelola yang menurut saya harus diselesaikan di pemerintahan Prabowo sekarang. Dan saya kira solusi sementaranya itu belum menyelesaikan masalah. Misalkan
sudah naik Pak Jumono dari 300.000 tahun ini 400.000. 400.000. Iya. 400.000. Seharga roti di Los Angeles. Satu buah roti. Iya. Itu guru honorer itu dapetnya segitu dari Pak Presiden, kira-kira itu. Lalu yang kedua, yang honorer sudah dinaikkan ini, yang nggak dapat apa-apa juga. Yang paruh waktu itu sekarang. Yang paruh waktu. Kan yang paruh waktu katanya begini, kan yang paruh waktu dapat tunjangan profesi guru kalau dia sudah PPG. Iya, kalau dia sudah PPG dapat tunjangan profesi guru, kalau ngajarnya di bawah 24 jam nggak dapat juga. Karena ada standarnya. Ada standar. Nah, jadi untuk guru, misalkan saya simulasi ya, ada guru P3K paruh waktu di tadi ya Kabupaten Dompu ya. Dia sudah sertifikasi gaji 100.000. Tambah sertifikasi katanya ngikutin swasta 2 juta lah. Berarti 2.100.000 kan? Ya. Nah, ketika dia mendapatkan gaji 2.100.000, ini tetap tidak bisa nyaingin supir SPPG. Iya. Padahal untuk mendapatkan 2 gaji itu, setengah mati ya. Setengah mati, harus PPG juga. Sebelum ini, guru-guru honorer kan masih digaji oleh dana bos. Nah, guru honorer yang dapat dana bos, menurut aturan Juknisbos itu tidak boleh, harus memilih. Harus memilih Antara bos atau tunjangan profesi. Padahal bosnya mungkin 2 juta, tunjangan profesinya mungkin 1,5 juta. Ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Digabung pun belum cukup gitu. Nah, ini ini yang saya kira makanya kami optimis ketika dalam janji kampanye upah minimum. Jadi kita nggak usah liku-liku kayak tadi loh. Ya. Upah minimum jebret langsung gitu. Ya. Saya menarik saya juga mendengar tuh janji Presiden ya kan, ketika ingin menaikkan gaji guru minimal 4 juta itu sekian ya kan, saya menarik. Nah, kira-kira Mas Imam dengan teman-teman itu kan janji yang harus dipenuhi. Dia sebagai presiden, dia sebagai seorang muslim, janji itu harus dipenuhi. Kira-kira teman-teman, Mas Imam dan teman-teman akan menuntut janji itu nggak? Terus akan menuntut. Kita akan sampaikan waktu dulu kampanye, kita apresiasi, janjinya bagus. Yang bagus janjinya ya, bukan prakteknya. Janjinya bagus dan 100 hari pertama kita akan tagih dan kita masih menagih sampai sekarang. Dan menagihnya macam-macam tentu saja. Kita statement di media, mungkin juga ada upaya-upaya hukum lain karena ada upaya hukum ya dengan teman-teman koalisi. Saya kira itu harus dilaksanakan gitu karena kita kayaknya nggak bisa cuman omong-omong doang ya. Betul. Gitu. Harus ada langkah-langkah hukum. Jadi bayangkan Pak Jumono misalkan gini, kita kan berharap bahwa adanya upah minimum. Setelah kita lihat undang-undang, ternyata di Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 14 tentang hak, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Berarti ada sinyalemen dari undang-undang bahwa upah minimum itu sudah menjadi haknya guru. Kenyataannya kan nggak 300.000. 300.000 itu bukan penghasilan minimum. Bukan, jauh sih. Walaupun didefinisikan penghasilan itu ada banyak. Kalaupun digabungkan nggak sampai minimum. Nah, lalu kemudian kami secara hukum tentu saja oleh teman-teman hukum, bagaimana caranya Presiden bisa memenuhi undang-undang tersebut? Ternyata Presiden tinggal bikin PP upah minimum guru, peraturan pemerintah tentang upah minimum guru. Jadi tinggal dibuatkan PP-nya, jadi itu barang. Kalau kata Pak Bahlil ya, jadi itu barang. Nah, itu tidak terjadi di guru. Tiba-tiba 2025 PP nomor 115 tahun 2025 tentang kebijakan Badan Gaji Nasional. Di situ ada tulisan bahwa pegawai SPPG diangkat menjadi P3K. Jadi artinya bisa Presiden itu membuat PP tentang upah minimum guru, tapi Presiden bisanya cuman membuat pegawai SPPG jadi P3K. Iya. Nah, ini yang kami yang selama ini nunggu, kita sudah ngomong, kita merekomendasikan, lama banget nggak ada upah minimum. SPPG bisa ternyata. Jadi ternyata masalahnya bukan di undang-undang, bukan di birokrasi, tapi soal kemauannya. Gitu. Ya, upaya hukum yang sudah dilakukan sampai mana sebenarnya Mas Imam? Karena kan gini ya kan, saya lagi-lagi sederhana sekali saya. Presiden sudah tadi berjanji untuk menaikkan gaji guru. Yang kedua, dia kan disumpah tuh
akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lain, peraturan akan bertindak seadil-adilnya kepada masyarakat dan sebagainya. Itu sumpah di atas kitab suci loh, ya kan? Jadi saya kira kami semua masyarakat seharusnya mengingatkan kan, mengingatkan Bapak harus melaksanakan amanah sumpah yang sudah Bapak katakan, lakukan kan itu. Nah, upaya hukum yang Mas Imam melakukan dengan teman-teman seperti apa, Mas? Ya tentu saja kami akan menggugat ya. Menggugat itu. Yang pertama upah minimum itu sangat penting sekali. Walaupun sebetulnya mudah sekali seorang presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru tinggal mengeluarkan PP upah minimum guru yang berlaku secara nasional. Itu bisa. SPPG aja bisa, apalagi guru. Itu satu. Yang kedua, memang kami merencanakan untuk gugatan dan upaya hukum, tetapi kemudian kebetulan di tahun ini RUU Sisdiknas sedang dibahas. Nah, kami berharap upah minimum guru ini masuk ke dalam RUU Sisdiknas, karena RUU Sisdiknas ternyata mengkodifikasi 3 undang-undang. Undang-undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Berarti yang saya sebut tadi, guru berhak mendapatkan upah penghasilan di atas kebutuhan minimum, ini bakal masuk ke revisi ini. Nah, jadi sekarang target kami adalah ini pasal nggak boleh dihapus. Kita pastikan dulu dikunci bahwa guru itu berhak mendapatkan penghasilan minimum. Yang kedua, baru kita tuntut lagi soal PP tadi. Iya, saya kira itu lebih mendesak itu. Kita melaporkan ternyata di revisi lain selesai gitu. Jadi kami harap di RUU ini kita mempertahankan. Jadi mungkin buat teman-teman guru juga ya. Kitab suci kesejahteraan guru ada di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 tentang hak guru. Dan kita harus mempertahankan itu. Kalau itu sudah hilang, ya pemerintah bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada sekarang tentu saja. Kalau jumlah total seluruh Indonesia guru swasta itu yang harus tadi diberikan 4 juta itu berapa banyak, Mas? Nah, kami kemarin menghitung misalkan, kalau guru itu memang jumlahnya menurut Pak Hashim, kan semua guru, ya semua guru. Kalau semua guru itu katakanlah pemerintah sih nyebutnya 3,2. Total 3,2 juta. Campur itu antara negeri dan tetapi dari lembaga dompet duafa Ideas dia mengatakan jumlahnya bisa sampai 3,9. Katakanlah 3,2 dulu ya. 3,2 dibagikan 2 juta rupiah kepada setiap guru setiap bulan selama 1 tahun, itu masih di bawah 100 triliun. Berarti masih kalah dengan jumlah untuk MBG ya. Iya. Jadi mungkin seluruh guru dapat tambahan 3 juta, begitupun honorer. Kalau 335 triliun itu misalkan untuk guru misalkan, itu sangat bisa. Bahkan saya pernah buat simulasinya Pak Jumono. Misalkan begini, honorer negeri lah katakanlah. Katakanlah saat itu 700.000 jumlahnya. 700.000 guru. Katakanlah mereka dikasih 2 juta aja. Saya tidak mau juga 2 juta terlalu kecil ya. Tetapi katakanlah 2 juta itu hanya sekitar 14 triliun. 14 triliun. Artinya hanya dibutuhkan sekitar 7% anggaran pendidikan untuk MBG. Diambil dikit lagi aja untuk guru. Bisa itu. Bisa menggaji guru dengan layak. Tapi kan tidak dilakukan gitu loh masalahnya. Itu yang miris menurut kami sih. Jadi sekitar 3,2 itu kalau misalnya mengambil dari APBA, anggaran alokasi pendidikan, itu sangat-sangat mencukupi ya. Sangat di bawah 100 triliun. Jadi memang lagi-lagi tinggal kemauan baik dari presiden. Betul. Karena ini pasti yang harus menentukan presiden. Bukan menteri pendidikan atau bukan menteri keuangan. Nggak bisa. Ini harus presiden kan. Jadi pertama saya kira teman-teman guru, Mas Imam dan kawan-kawan ini harus menagih janji ya, menagih janji dan upaya-upaya hukum yang harus dilakukan ya kan. Lagi-lagi karena Pak Presiden kan mendapat sumpah ya kan untuk berlaku seadil-adilnya. Menurut saya ini kan guru diperlakukan tidak adil ketika pegawai SPPG diangkat menjadi P3K. Sekarang saja sudah membuat kecemburuan kan. Saya dengar gaji mereka sehari 100.000 atau 50.000 gitu SPPG kan. Sebulan kan lebih besar kan dari yang diterima Tapi kira-kira kalau misalnya nanti semua dipenuhi, apakah akan meningkatkan kualitas pendidikan
di negara kita, Mas? Nah, itu pernah saya sampaikan. Jadi begini, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan gaji guru naik, terus kualitas jadi bagus. Itu kita akui tidak jaminan. Tetapi gaji minimum yang didapatkan oleh guru itu sebetulnya tidak harus berkorelasi dengan kualitas pendidikan atau kualitas gurunya. Kenapa? Karena gaji minimum itu adalah hak semua profesi ternyata, bukan cuma guru. Bukan cuma guru. Jadi itu adalah prasyarat kenapa orang bekerja. Maka dia dapat minimum. Kualitas kita baru ke nomor 2. Di kualitas ini indikatornya beda lagi, yaitu kita mulai dari awal. Guru ini jadi guru awalnya dari mana? Tidak ada jalur karir guru yang benar-benar rigid, jelas untuk menjadi guru. Kalau kita mau jadi guru yang hebat, kita mulai dari mana? Itu nggak jelas. Ada yang masuk LPTK, pas lulus dia nyari kerja sendiri. Ada yang LPTK ternyata harus PPG lagi. Ada yang sudah punya akta 4, PPG lagi, tergeser sama yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara kualitas guru, maka kemudian indikatornya bisa lebih banyak. Bisa banyak lagi. Tapi seminim-minimnya, saya nulis di Kompas itu, upah minimum guru itu bukan karena dia adalah guru berkualitas, tapi karena dia adalah manusia. Manusia. Sederhana itu sebetulnya. Terakhir Mas Imam, ini misalkan atau insya Allah doa saya juga nih, Amin. Presiden memenuhi tuntutan atau melaksanakan janjinya ketika kampanye. Tetapi dengan catatan, saya harus punya data, ya kan, mengenai guru-guru memang yang gajinya minim, karena kita tidak bisa menafikan Mas Imam ya, bahwa ada guru-guru yang mengajar, bekerja di sekolah bagus-bagus itu, gajinya juga lumayan besar ya kan. Jadi kalau misalnya, apakah nanti akan timbul persoalan baru? Misalkan mereka enak ya gaji-gaji guru yang dikasih oleh pemerintah, sementara kita hanya dari yayasan misalnya gitu. Kira-kira akan timbul seperti itu nggak? Nah, yang pertama, prinsip dari upah minimum itu adalah bagaimana caranya tidak ada guru diupah tidak manusiawi. Itu satu. Yang kedua, kecemburuan itu harus diperjelas. Karena waktu janji kampanye, Pak Prabowo mengatakan upah minimum guru non-ASN. Non-ASN. Kenapa? Karena ASN ada standarnya. Jadi ASN itu standarnya ada di Undang-Undang ASN. Ada golongan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk di sekolah swasta, dia tidak ada standarnya. Maka pemerintah wajib memberikan itu. Kita sebetulnya di masa depan, jadi kalau guru ini harus dilindungi dari kesejahteraannya, dia harus ditingkatkan kualitasnya. Saya inginnya di advokasi kita nggak bahas kesejahteraan lagi nih. Kita nanti membahas kualitas. Mungkin suatu saat nanti guru ini berseteru soal hak kekayaan intelektual. Itu level kita ada di sana. Jadi kalau pemerintah tidak menyelesaikan kesejahteraan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan guru ada di level tersebut gitu. Jadi itu yang saya kira. Jadi nggak akan menimbulkan kecemburuan kepada guru-guru yang saat ini mengajar di sekolah-sekolah yang cukup mahal itulah, yang saya kira juga mereka dibayar lebih dari upah minimum kan. Nah itu nggak akan menimbulkan persoalan ya. Menurut kami tidak akan, karena yang kita tolong ini kan yang dari bawah, tetapi kemudian kita juga berharap memotong jalur honorer ini, karena kita juga tidak ingin ini terus berlanjut. Jadi suatu saat nanti kami juga punya rekomendasi namanya 5 pilar tata kelola guru. 5 pilar. Jadi selain kesejahteraan ada kualitas. Bagaimana kualitas? Kualitas ini berhubungan dengan distribusi. Gitu, dan juga rekrutmen. Berarti di masa depan rekrutmen guru itu harus ketat. Dan tidak bisa asal-asal. Kenapa kemudian pemerintah terus melahirkan honorer? Karena tadi tata kelolanya nggak beres. Bagaimana Anda bisa membiarkan ada sekolah yang kosong nggak ada gurunya? Sistemnya nggak bisa nanti ya nunggu tahun depan, kan nggak bisa begitu. Proses belajar terus harus berjalan ya? Harus terus berjalan. Jadi distribusi rekrutmen itu juga bermasalah. Yang ketiga,
soal distribusi tadi, kita kayaknya harus fokus kepada guru-guru yang memang berniat jadi guru. Sejak dari kuliah sampai ditempatkan misalkan jarak 3T, kalau guru ini adalah aparatus ideologis sama dengan tentara dan jaksa, kenapa fasilitas guru di 3T tidak disamakan? Dapat rumah dinas seperti jaksa, dapat motor seperti polisi, dan dapat ransel seperti tentara. Kalau memang negara ingin menganggap guru itu adalah aparatur mereka. Masih ada diskriminasi terjadi lah ya. Iya, kan tidak ada polisi honorer. Ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Mudah-mudahan Presiden ya kan mau melaksanakan janjinya ya kepada teman-teman guru, dan mau melaksanakan janjinya tentu Pak Presiden harapannya melihat acara ini, podcast ini ya kan. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman guru. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih sahabat-sahabat JPI sudah meluangkan waktu untuk menonton acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.